90,2 Serambi FM, Syederalun kembali lagi dalam program Kupi Bengong untuk edisi hari ini dengan judul Jangan Takut Menganggur, Hobi Juga Bisa Jadi Bisnis bersama Firza, founder Kutaraja Akika. Untuk Anda yang ingin bertanya atau juga bergabung di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Dan Anda juga bisa memberikan pertanyaan via komentar di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh dan juga bisa mendengarkan streaming di www.serambifm.com. Dan Firza, saya bacakan ada pertanyaan via Facebook. Boleh. Iya, dari Saudir Hugo. Mau tanya bagaimana kalau untuk yang bukan hobi di peternakan, apakah bisa hobi dijadikan bisnis? Misalnya saja hobinya cuma suka baca buku. Gimana itu, Kak? Mungkin bisa buka toko buku. Iya, jadi gini ya, makanya dikatakan kita masuk dalam era 4.0. Itu sebenarnya itu memudahkan kita untuk memenuhi semua kebutuhan orang. Ya, seperti yang disebutkan tadi oleh teman kita di Facebook. Ya. Siapa namanya tadi? Saudir Hugo. Sama Saudir ya. Contohnya misalkan kita punya apa namanya? Hobinya baca buku. Kita punya gadget. Kan tidak mesti kita harus beli buku dulu kemudian kita jual. Kita lihat saja misalkan buku apa yang sedang bestseller. Misalkan buku Robert Kiyosaki misalkan kan, Rich Dad Poor Dad. Jadi ketika kita punya link untuk bisa memesan buku itu, kita tinggal pastikan saja ini ada buku bestseller. Siapa yang mau? Misalkan gitu. Nah, kalau sekiranya ada mau mesen, berarti kita tinggal buat ketentuan aja. Mau DP-nya berapa ataupun sistem bayarnya seperti apa. Berarti kan kita bisa langsung kita order bukunya. Gitu. Dan itu juga dilakukan oleh teman-teman yang menjual online, ya, yang memanfaatkan Instagram, Facebook dan sebagainya untuk melariskan dagangannya, ya. Seperti yang kita lihat sekarang. Kalau kita mau buka hobi, misalkan hobi di fashion, kan nggak mesti kita harus beli fashion dulu kemudian kita pajang, enggak. Banyak juga teman-teman sekarang itu dia ambil yang kira-kira yang sedang familiar modelnya, tinggal dicomot, kemudian kita tampakkan aja beberapa katalog model-model yang bagus, tinggal kita buat Instagramnya, kemudian kita masukkan di feed. Terus bisa deh kita jualan. Kalau ada yang mesen, berarti kita tinggal mesen aja langsung. Ya, kayak reseller atau dropship gitu. Bisa dibilang reseller lah. Ya, reseller. Jadi banyak sekali peluang yang bisa kita dapatkan yang ada sampai dengan saat ini. Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar lihat peluang. Syukur-syukur seperti yang kita bahas hari ini. Ya, ternyata bisnis kita itu memang dasarnya itu hobi. Ya, tapi kalau kita tidak berdasar dari hobi, ya mungkin kita bisa lihat peluang di lapangan, kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Nah, lebih kurang demikian tadi ya. Teman kita Saudir yang Facebook Hugo ya. Oke, jadi mungkin bisa dilihat celahnya seperti apa. Dan mungkin untuk Anda Syederalun yang punya hobi lain juga bisa mengembangkan bisnisnya via hobi itu. Karena kita kalau bekerja berdasarkan hobi itu lebih awet kayaknya, lebih awet, betah gitu ya. Mungkin seperti saya sendiri gitu ya. Kalau saya nggak mungkin, hobinya ngomong, siaran. Tapi nggak mungkin buka radio radio sendiri karena memang butuh modal yang tinggi. Iya, bisa aja buat podcast nggak meski radio kan, ataupun nanti buatnya vlog. Ini Firza juga hobi juga dong siaran kan, makanya tetap siaran sampai sekarang walaupun sudah berbisnis. Itulah dia memang kita lebih nyaman kalau kita bekerja sesuai dengan hobi kita. Tapi untuk Anda yang sudah mungkin terlanjur punya pekerjaan di luar hobi, nggak ada masalah. Yang penting cintai pekerjaannya. Harus gitu ya. Cintai pekerjaan, karena sesuatu yang kita cintai itu biasanya itu sulit untuk kita tinggalkan, ya. Jadi susah move on. Ya, tanya aja tuh sama orang yang sedang putus cinta. Pasti susah move on ya kan gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya hobi saat ini, tidak memiliki pekerjaan ataupun belum beruntung memiliki pekerjaan, tetap ya kita harus semangat, harus optimis. Jangan semata-mata selalu pesimis, melamar ke sini, melamar ke sana, ujung-ujung kata nanti waktu kita itu habis untuk melamar pekerjaan. Ya, sementara kita tahu saat ini lowongan kerja
yang disiapkan oleh pemerintah terbatas. Kemudian kita tahu juga yang disiapkan oleh BUMN juga terbatas, ya, ataupun usaha-usaha lainnya juga terbatas. Untuk itu bukan waktunya lagi buat kita untuk menunggu. Lakukan sekarang, sekecil apapun itu. Tidak ada bisnis yang ketika dilakukan langsung up, no. Jadi setiap yang kita lakukan itu harus konsisten. Ya, itu dia tadi. Kita harus yakin. Aku suka baca buku. Berarti peluang yang aku dapatkan ini tentu masih terbuka sekali ke depan, dan aku harus punya toko buku satu saat nanti seperti Gramedia, mungkin demikian ya. Tapi kadang-kadang atau seperti toko buku Zikra. Toko buku Zikra, ya, punya pandangan demikian ataupun punya cita-cita demikian. Tapi sayangnya sekarang kebanyakan di antara kita, ketika kita bermimpi demikian, kita sendiri yang patahkan mimpi kita. Mana mungkin kayak gitu. Ya. Selalu katakan demikian. Kalau kita lihat kisah-kisah orang sukses, Tia, saya seperti yang saya bilang ya, saya belum saat ini, kalau menurut saya itu saya belum sukses karena belum banyak manfaat untuk orang. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang punya pekerja itu ribuan atau puluhan ribu orang, mereka sempat di DO dari kampusnya, ya. Kemudian ada lagi yang coba tes di kampus 40 kali ditolak, ada tuh, kayak Jack Ma, ya, itu luar biasa perjuangannya. Pernah menawarkan satu program ke perusahaan ataupun ke orang-orang, menganggap perusahaan Anda ataupun program Anda ini nggak bagus, nggak baik. Tapi dia punya keyakinan bahwa program ataupun program yang dia buat ini itu akan sangat dibutuhkan oleh orang-orang ke depannya. Contohnya seperti yang dimiliki oleh Jack Ma sekarang, Alibaba. Ya. Siapa yang sangka itu besarnya luar biasa. Dia sudah menjalaninya itu lebih kurang sekitar 14 tahun ataupun lebih dari itu. Jadi itu bisa menjadi acuan buat kita, ya. Kalau ingin sukses itu, modal yang paling besar buat kita itu adalah keyakinan, ya. Contohnya seperti yang saya alami saat ini, alhamdulillah karena Allah semuanya, apa yang saya dapatkan saat ini itu berkat plan saya, rencana saya, target saya 4 atau 5 tahun yang lalu, dia. Jadi untuk ke depan ini tentu bagi saya pribadi, untuk Kutaraja Akikah, kita juga harus punya impian 4 tahun atau 5 tahun ke depan ini harus jadi seperti apa. Makanya tadi salah satunya saya sebutkan ke Tia, kita berencana ke depan insya Allah akan membuka beberapa outlet. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan dan mudah-mudahan Allah ridho. Oke, baik, luar biasa ya kesempatan untuk berbincang lebih dalam mengenai Kutaraja Akikah dan juga bagaimana tips bisnis dari seorang Firza. Dan Firza, kita sudah sampai di segmen terakhir di program Kopi Bungo hari ini, dan kita minta closing statementnya dari Firza, silahkan. Baik, terima kasih untuk Syiralun yang sudah menyaksikan Kopi Bengeh untuk hari ini. Untuk teman-teman, mungkin ada yang menyaksikan juga dari pelanggan Kutaraja Akikah. Kita berharap kepada teman-teman yang belum memiliki pekerjaan tapi dia tahu hobinya apa, itu bisa memulai ya hobi tersebut untuk dijadikan bisnis. Ya, silakan berpikir. Silakan lihat kisah-kisah orang yang sudah sukses, yang memang itu menjadi inspirasi buat kita. Dan satu hal yang paling penting adalah ketika Anda yakini sesuatu, maka jangan sampai Anda mematikan keyakinan itu dengan menganggap apa yang akan Anda lakukan itu tidak mungkin. Ya, semuanya mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Yang membuat tidak mungkin itu adalah kita sendiri. Jadi dengan menjaga keyakinan itu perlu buat kita support yang kita perlukan ini adalah dari orang-orang yang mungkin menurut kita itu sudah sukses. Jadi sering-seringlah berteman dengan mereka, sering minta pendapat, sering minta nasihat. Insya Allah kalau seandainya kita jalani dengan keyakinan dan juga sungguh-sungguh, berbagai halangan, rintangan di lapangan itu pasti bisa kita atasi. Ya, itu dia. Jadi jangan pernah mudah menyerah. Oke, satu lagi nih Firza, tips juga untuk orang-orang yang berada di sekitar pebisnis, misalnya orang tua, istri, atau suami, atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, anak, untuk mensupport pebisnisnya. Seperti apa sikap dari keluarganya? Karena perlu dukungan dari keluarga juga dong. Itu ya. Saya kalau ditanyakan tentang hal itu, karena ini pengalaman saya pribadi ya. Kalau dulu ayah saya itu PNS, ibu saya itu ibu rumah tangga. Ketika saya mencoba bisnis, beliau itu memang tidak mendukung ya. Kalau untuk orang tua saya, karena alasan ngapain bisnis, nanti rugi loh, gitu.
Tapi dari sisi ibu saya sendiri, dia mendukung, dia tahu bahwa anaknya ini memang betul-betul ingin melakukan usaha, ya. Di sisi lain, saya coba mengkombinasi keduanya, antara yang setuju dan tidak setuju. Kita jalani saja pelan-pelan, ya. Nanti dalam perjalanannya, sekiranya bisnis kita itu sudah menampakkan hasil, insya Allah mereka juga akan paham. Oh, ternyata ini yang dimaksudkan anak saya, ya. Ternyata apa yang diimpikan oleh dia itu seperti ini. Ya, jadi selaku orang tua juga, ini yang memang sering saya dengar yang disampaikan oleh motivator ataupun trainer ataupun psikolog, ya. Jadi tugas orang tua itu alangkah lebih baiknya, kalau menurut saya pribadi, mohon maaf apabila mungkin ada yang tidak sependapat, memang harus benar-benar melihat kecenderungan atau passion anaknya itu kemana. Kalau itu baik, silahkan didampingi. Kemudian juga silahkan diayomi, jangan sampai kita itu memaksakan kehendak kita, ya. Jadi insya Allah demikian saya buat untuk anak saya nanti, ya. Dan itu baik untuk anak kita. Dan juga pasangan, ya, suami atau istri gitu, itu harus mendukung juga. Harus mendukung, terutama istri. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang memulai bisnis, minta doa orang tua. Itu penting sekali, ya, minta doa orang tua. Apalagi lagi sedang pandemik seperti ini, jadi mungkin banyak yang di PHK atau dirumahkan, ya. Jadi ini adalah waktu timing yang tepat juga untuk memulai bisnis. Betul. Ini memang waktu yang tepat, tinggal kita melihat peluang dan betul-betul mencoba dari sekarang. Kalau ada yang nanya ke Anda ataupun Anda bertanya ke orang ataupun ada yang menanyakan ke saya, kira-kira bisnis apa yang bagus? Ya, kalau saya akan menjawab, bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang dimulai, bukan bisnis yang ditanyakan terus. Itu dia. Iya, karena bentuk bisnisnya cuma Anda yang tahu. Iya, passionnya di mana Anda yang tahu. Iya, itu dia. Bisnis yang dimulai. Kalau bisnis yang ditanyakan terus, maka dia tidak akan pernah ada. Dia cuma tulisan doang, bisnis. Iya, bisnis, ya, demikian. Ya. Oke, baiklah, terima kasih banyak, Bung Firza, sudah hadir ke studio Serambi FM, ya, walaupun ini. Ya. Basa-basinya yang basi. Oke, terima kasih banyak ya Bung Firza, sekali lagi semoga usahanya tambah sukses, gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa jadi salah satu sponsor di program Ramadan, ya. Ditunggu ada Kuah Blangong. Jadi untuk Anda saudara Lun, pastikan waktu Anda di Ramadan juga untuk stay tune di 90,2 Serambi FM. Sekali lagi terima kasih banyak, dan sukses terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lun, demikianlah bincang-bincang kita di program Kopi Bunga untuk edisi hari ini yang berjudul Jangan Takut Menganggur, Hobi Juga Bisa Jadi Bisnis bersama Firza, founder Kutaraja Akika. Dan saudara lo jangan kemana-mana juga, karena nanti bakal saya hadirkan kuis pertanyaan untuk program Serambi Mihrab. So stay tune terus di 90,2 Serambi FM, Laguna Britana.